Nah, caranya di matematika untuk meminimumkan suatu fungsi adalah mencari turunannya. Turunan sama dengan 0 dari setiap variabelnya. Nah, yang sering salah kemudian dalam memahami regresi ini adalah regresi ini linear terhadap beta, bukan terhadap X. Ya. Karena X-nya itu data. X-nya itu data, given, known. Ya, maka linearnya kemudian parameternya adalah beta. Maka loss function ini kemudian diturunkan terhadap masing-masing betanya. Ya. Lalu ini sama dengan 0. Nah, ketika dicari solusinya nanti, maka kita akan mendapatkan bentuk eksplisit dari parameter optimal pada sebuah model regresi. Nah, silahkan lihat di literatur, ini biasanya dibahas di statistik matematik misalnya. Nah, kita akan mendapatkan parameter optimalnya dari ini, dari solusi ini adalah X transpose X inverse kali X transpose Y. Nah, ini adalah salah satu cara maksimum dengan least square error. Tapi kemudian kita juga bisa mencari dengan cara maksimum likelihood. Nah, tapi kita akan tidak akan bahas di sini ya, karena data mining lebih penggunaan statistiknya. Silahkan lihat di literatur di statistik matematik. Tapi kemudian jika memenuhi syarat tertentu, misalnya distribusinya errornya berdistribusi normal, maka kita akan dapatkan suatu formula untuk parameter optimalnya yang sama seperti itu. Sebelum kita melanjutkan membahas tentang regresi lebih lanjut, lebih jauh, ada sesuatu hal yang penting yang ingin saya bahas. Bahwa di machine learning, di data science secara umum persamaan linear tadi berbentuk seperti ini, regresi itu akan muncul di banyak model lain. Contohnya nanti di support vector machine kita mendapatkan persamaan linear, begitu pula juga di deep learning dan neural network yang sebenarnya persamaannya sama ya, persamaan linear. Nah, di sini hanya bedanya si betanya ditulis sebagai W. Ya, betanya ditulis sebagai W, baik di support vector machine maupun di neural network atau deep learning. Nah, sehingga yang perlu kita pahami di data science atau di data mining, sebenarnya rumusnya nggak banyak, rumusnya sedikit. Nah, kemudian yang membedakan antara regresi linear dengan machine learning, deep learning, atau support vector machine nanti adalah bagaimana kita menghitung parameter-parameter optimalnya. Misalnya di support vector machine berdasarkan margin, lalu di neural network atau deep learning nanti berdasarkan model jaringannya. Seperti itu. Sehingga sebenarnya persamaannya sama, tapi pemodelannya berbeda. Atau dengan bahasa mungkin yang lebih sederhana adalah bagaimana parameternya dioptimalkan atau dihitung. Sehingga model regresi ini adalah salah satu model yang paling penting di data mining atau di data science. Bagaimana kita kemudian mengevaluasi model regresi kita? Salah satunya adalah kemudian menghitung jarak dari setiap data ke model regresi kita. Nah, karena dia menghitung rata-rata jarak dari data ke model regresi, maka regresi ini sendiri sebenarnya tidak robust terhadap outlier. Oleh karena itu, hati-hati dalam pre-processing datanya, hati-hati terhadap outlier-outlier di data. Evaluasi berikutnya dari model regresi adalah sesuatu yang disebut sebagai R-square. Apa itu R-square? R-square sebenarnya kalau secara formula ditulisnya seperti ini. 1 dikurangi sum square error dibagi sum square total. Tapi kemudian apa mathematical atau statistical thinking dari formula ini? Nah, R-square sendiri ada secara harfiah ya, secara maknawi ya, itu adalah menghitung seberapa berguna, seberapa baik model kita. Tapi mengapa rumusnya seperti ini? Mari kita bahas sedikit. Nah, sum square total di sini ya, tidak lain tidak bukan adalah nilai Y di data dikurangi rata-ratanya. Nah, sebenarnya ini menandakan apa sih? Maknanya apa? Nah, kalau kita ingin memprediksi suatu nilai, ya, kalau kita ingin memprediksi suatu nilai, misalnya di dalam hal ini adalah Y, tanpa menggunakan variabel yang lain, maka dugaan terbaik kita ya, dugaan terbaik kita untuk nilai Y adalah rata-ratanya, atau secara statistik biasanya kita menuliskan ekspektasi dari Y adalah rata-ratanya, ya kan? Ya, mu dari Y. Nah, ini berarti adalah kita bisa bayangkan seperti seolah-olah kalau kita mau memprediksi Y tanpa menggunakan variabel prediktornya si X. Nah, sum square error on the other hand, nah dia menggunakan Y cap, di mana Y cap ini kan berarti adalah
prediksi berdasarkan model kita tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini kemudian nilai error kalau kita menggunakan model kita. Nah, kalau kita kembali ke rumus ini ya, kalau seandainya SSE sum square error nilainya kecil, lalu sum square total nilainya besar, berarti 1 dikurangi kecil per besar, maka dia akan mendekati 1. Nah, berarti bagus. Bagus, kenapa? Karena error dengan menggunakan model lebih kecil dibandingkan tanpa menggunakan model. Sebaliknya, jika SSE bernilai besar dan SST bernilai kecil, berarti di sini 1 dikurangi besar per kecil, maka R² akan mendekati 0. Nah, berarti model kita tidak lebih baik ketimbang ya sudah, kita tebak saja nilai Y berdasarkan rata-rata dari Y, tanpa memperhatikan si X, tanpa menggunakan model. Nah, itu adalah kemudian mathematical thinking atau statistical thinking dari R². Maka begitulah kita memaknai dari R². Namun hati-hati dalam menggunakan R² ini ya. Nah, jika kita memiliki variabel yang berjumlah banyak, maka disarankan untuk menggunakan adjusted R², di mana dia kemudian memasukkan faktor dari banyaknya variabel dalam perhitungan R²-nya. Dari sum square total dan sum square error tadi, kita bisa menghitung selisihnya atau biasa disebut sebagai SSR di sini, sum square regression. Nah, kemudian kita bisa menyusun uji statistik terhadap signifikansi dari setiap koefisien parameternya, dari setiap betanya. Kemudian kita bisa melihat satu persatu pengaruh dari setiap variabel di data kita terhadap variabel targetnya tadi ya. Di regresi itu apakah dia berguna atau tidak dalam menjelaskan Y. Nah, ini penting sekali bagi data miner, karena mata kuliah ini data mining, yang perlu kita perhatikan kemudian adalah pengaruh dari setiap variabelnya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin kemudian mengulas kembali hati-hati makna dari apa yang dilakukan persamaan regresi. Ya. Nah, regresi dia tidak kemudian bisa diartikan kalau di sini misalnya tadi adalah usia, lalu ini adalah tekanan darah. Perhatikan bahwa untuk suatu usia tertentu, misalkan di sini usia 40, nah, tentu saja di populasi pada usia yang sama tekanan darah ada beragam di sini, beragam, ya, beragam. Nah, sehingga untuk satu nilai X, nilai Y-nya bermacam-macam. Nah, regresi kemudian tidak melakukan prediksi titik. Nah, regresi kemudian memprediksi rata-rata di titik tersebut. Makanya pada setiap nilai X dia memiliki distribusi, ya. Dia memiliki distribusi ya, distribusi seperti ini. Makanya suka melihat gambar seperti ini. Nah, ini kemudian perlu kita pahami dengan baik. Nah, memahami model regresi ini kemudian akan menjadi sangat penting di data mining. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya Y-nya adalah harga rumah di sini. Harga rumah ya. Y-nya, lalu misalnya X-nya adalah luas tanah, ini X1, X2-nya adalah luas bangunan, dan kemudian variabel-variabel lain di data. Nah, kalau kita buat persamaan regresinya, maka kita bisa menghitung rata-rata dari harga rumah dengan suatu nilai state di sini, misalnya luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, dan lain sebagainya, jumlah kamar. Nah, sehingga kita dalam data mining bisa menggunakan informasi tersebut untuk menilai kalau ada rumah lain ya dengan ciri-ciri seperti ini, apakah rumahnya kemudian di bawah harga rata-rata atau di atas harga rata-rata. Nah, perhatikan bahwa konsepnya kemudian bukan untuk error sekecil-kecilnya ya.